Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Razan dari Saci SMAN 1 Cimalaka yang terletak di kaki Gunung Tampomas. Sekolah saya terkenal dengan 1000 aturan yang mencakup pendidikan. Menurut saya, pendidikan bukan salah satu tolak ukur kesuksesan. Karena apa? Karena saya sekolah 12 tahun gak pinter-pinter. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bayangin, gak ada yang masuk, Pak, Bu. Tapi ada yang lebih bodoh dari saya. Kata bapak saya yang bernama Thomas Alva Edison, Pak, Bu. Bayangin, Thomas Alva Edison, ilmuwan besar asal Amerika, dikatain bodoh sama gurunya, Pak, Bu. Bayangin, dikatain bodoh. Itu ilmuwan dikatain bodoh sama gurunya. Lu gak tahu apa tuh? Ilmuwan itu adalah penemu yang kalau disebut-sebut sih kita butuh beliau gitu. Kenapa dikatain bodoh? Nah, Thomas Alva Edison ini hampir di DO karena banyak yang nanya, Pak, kenapa kita harus bernapas? Pak, kenapa ada susu sapi yang capnya naga? Bayangin, Pak, apakah ada silsilah antar si sapi dengan si naga, Pak? Apakah bisa Bapak jelaskan? Sampai si guru kesel dan manggil seorang tua murid. Bu, anak ibu saya DO. Ibu tahu DO? Tahu, Pak. Nah, sejak saat itu Thomas Alva Edison resmi menjadi pengangguran. Sama gak sih kayak kita dulu yang daring online gitu. Daring mulu. 2 tahun, bayangin 2 tahun, Pak. Gak ada yang masuk, Pak. Gak ada yang masuk. Nih, saya absen kesiangan, Alfa. Tugas kesiangan nggak dikerjain, sama aja kan. Susah, Pak, dapat nilai waktu online itu. Nih kita lanjutin lagi ke cerita si Babang Thomas. Babang Thomas itu sekarang resmi menjadi pengangguran. Ya selayaknya pengangguran lah, yang duduk dengan sarungan, duduk di balai sambil nyabutin jenggot pakai koin, Pak. Bayangin jenggot nih, nyabutin jenggot pakai koin. Bayangin nih, Pak, ya, kalau si jenggotnya nggak sampai akar, jadi tumor. Kali jadi tumor nih di sini nih. Nih bayangin coba Bapak, kalau jadi tumor, si Thomas Alva Edison ini nggak bisa bakal jadi ilmuwan. Nah gitu, Pak. Nih kalau Thomas Alva Edison nggak ada, mungkin sekarang gelap, Pak. Di situ nggak ada yang bercahaya, di situ nggak ada yang bercahaya. Nah jadi seorang pelajar Jabar tercinta ini, kita harus menjadi yang on of the box, mempunyai mindset seperti Thomas Alva Edison, yang mempunyai otak secara kritis. Yang apa ya, kalau di Jawa Barat itu kan udah pakai kurikulum merdeka gitu kan. Nah jadi seorang pelajar di Jawa Barat itu harus pintar-pintar dan mencapai cita-citanya, Pak. Buat siapa? Buat Jabar tercinta ini, Pak, Bu. Buat siapa? Buat Jabar tercinta. Ngerti gak sih kalian tuh? Jadi kita harus berprestasi secara akademik dan non akademik, serta berakhlak yang mulia, Pak, Bu. Bayangin. Nah kata bapak saya nih, sekolah jangan sampai memberatkan. UN hanya untuk membuat siswa stres, Pak, Bu. Membuat siswa stres. Bayangin nih, Pak, Bu, ya, saya kelas 6 SD, 1 pengawas. Sekarang CCTV. Bayangin, Pak, pakai CCTV. Dikira ATM center apa nih, pakai CCTV segala. Aduh, nggak nyangka saya sama pendidikan zaman sekarang nih. Coba aja kalau ada si Babang Thomas yang bikin lampu. Cerah kali dunia ini, Pak, Bu. Bayangin, Thomas Alva Edison bikin si emaknya marah. Yang tadi tuh bikin si emaknya marah. Gini, elah Tom, ngapa sih lu diem mulu di balai? Bantuin emak cari lilin ngapal nih. Gelap nih kayak mas depan lu, kata si emak. Dan si Thomas Alva Edison berinisiatif untuk membuat lampu, Pak, Bu, membuat lampu. Dan dia berhasil di percobaan ke 1000. Bayangin, ke 1000. Gagal di percobaan
999 kali gagal, Pak. Bayangin coba kalau Kang Emil yang bikin, dia udah nyerah, udah banting mainan di percobaan ke-10. Dah kayak anak 5 tahun yang nggak dikasih mainan, Pak. Bu, mohon maaf Kang, ini mohon maaf. Ya saya mah orangnya ceplos-ceplos gitu Kang ya. Terima kasih. Sekian dari saya, Abdullah Rajhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.